Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh Dan flashback, standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anis ya? iya, hanya dua orang itu. Dua karena orang itu ya? maaf, Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija Perubahan dari yang memang agak di bawah terus jadi Menjadi tim juara Kapal Atas. Liga di 2001 dan Pak Anies treble winner bangun stadion 2018. dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja cukup membantu komunikasi, koordinasi agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami semua. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, menegaskan organisasinya tidak akan dengan mudah untuk berpihak kepada calon-calon yang kini sedang berjuang di Pilkada Jakarta. Diki Sumarno pun menyadari bahwa belakangan ini Persija Jakarta dan The Jackmania kerap digaungkan dan menjadi salah satu bahan kampanye oleh bakal pasangan calon gubernur Jakarta. Sebagai kelompok pendukung klub Persija Jakarta dan memiliki anggota yang besar, tentu Jackmania memiliki posisi penting dalam kontestasi politik. Ya kalau nomor 2 kan itu masalah gratis Ya. itu buat bisa, cuma kan nanti kasihan klubnya, klub pemasukan dari mana, terus kita juga ngaturnya susah ya. Mungkin bisa lebih dipikirkan lagi konsep gratisnya itu apa. Mungkin stadionnya gratis kali buat klubnya, itu mungkin lebih make sense. Jadi klub bisa ngambil semua pemasukan tiket gitu, nggak harus bayar sewa stadion gitu loh. Karena di Jakarta sewa stadion setahu kita sih ya mahal banget gitu. Itulah kenapa tiket Persija juga kategorinya mahal bagi kami ini gitu loh. Dan belum ada tiket terusan satu season penuh. Belum ya, karena kan mainnya nggak jelas, kadang main di JIS, kadang main di GBK, terus main Nah di... itu lebih konkret ya, persoalan Persija adalah home base atau stadion yang representatif untuk bisa main di kandang sendiri, seperti itu kan? Iya, hari ini justru situasinya adalah bagaimana biar Persija pasti main terus di Jakarta. Siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Nggak boleh pindah-pindah segala macam. Mau ada konser apapun segala macam, ya udah. Itu tuntutan kita sebetulnya, bahwa kita udah ada stadion 2 nih, kemarin dibangunin JIS, ada bagus. Cuma kan memang ada satu kebutuhan lain yang akhirnya JIS dipakai untuk non sepak bola, dan akhirnya Persija hari ini harus terusir gitu loh. Kayak besok tanggal 29 kita Persija akhirnya main di Bantul ya? tanpa penonton. Padahal kita pada 2 stadion di Jakarta sebetulnya, GBK dan JIS, yang sama-sama nggak bisa dipakai karena renovasi. Diki Sumarno menambahkan pihaknya membuka pintu khususnya kepada semua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang ingin bersilaturahmi. Namun semua yang datang harus mempunyai syarat, yakni memberikan gagasan mereka untuk Persija Jakarta. Selain itu, Diki Sumarno juga mengungkapkan selama ini hanya 2 gubernur yang berhasil meninggalkan kesan manis bagi The Jackmania. Mereka adalah Sutioso dan Anies Baswedan. Ia menjelaskan Bang Yos sapaan akrab Sutioso meninggalkan kesan yang baik karena di masa jabatannya Persija berisikan banyak pemain bintang. Sementara itu Anies Baswedan memberikan kesan baik kepada The Jackmania karena bisa membangun Jakarta International Stadium yang kini dipakai sebagai kandang Persija di Liga 1. Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh Dan flashback, standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anis ya? iya, hanya 2 orang itu. Dua karena orang itu ya? maaf, Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija Perubahan dari yang memang agak di bawah terus jadi Menjadi tim Kapal juara Atas. Liga di 2001 dan Pak Anies treble winner bangun stadion 2018. dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja cukup membantu komunikasi, koordinasi agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami. Pak Surya Paloh itu seorang yang ketika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas, ya, dan beliau selalu menyampaikan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kondisinya baik disampaikan, ketika kondisinya tidak baik disampaikan, sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi. Dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres, habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV gara-gara proses itu. Berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media group yang berkurang. Anies Baswedan mengungkapkan alasan kenapa sampai saat ini ia masih hormat kepada Surya Paloh.
Meskipun Partai Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta akhirnya harus merelakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Anies mengatakan jika selama ini Surya Paloh telah berkorban banyak saat mencalonkan dirinya menjadi calon presiden pada tahun 2024. Lalu luar biasa itu yang dialamin. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai, harusnya nggak ada itu semua. Oke? Itu yang terjadi, nah, ini tekanan-tekanan yang itu. menurut saya harus dikoreksi. Ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi, menjaga kehidupan politik yang sehat, begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis, yang tidak melindungi kehidupan berpolitik, tegur. Dengan ditegur, maka sistem kita akan terawat. Tapi kalau tidak ditegur, berarti itu boleh. Dan kalau boleh, apa yang terjadi? Tekanan luar biasa. Bayangkan yang dialami oleh Nasdem luar biasa. Karena itu saya hormat dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan, walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang dialami beliau. Anies mengatakan imbas dari pencalonannya tersebut, perusahaan yang dimiliki oleh Surya Paloh iklannya langsung anjlok. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Anies sampai saat ini masih menghormati Surya Paloh, karena Surya Paloh adalah sosok yang terus terang, tidak membikin-bikin alasan. Semua keputusan disampaikan apa adanya dan dilalui secara keseluruhan. Kalau PKS, kalau saya lihat sih bukan karena ada tekanan, tapi menjadikan Anies leverage. Maksudnya? Sebagai daya tawar. Oh, Anies jadi barang dagangan. Jadi barang dagangan. Maksud gitu guys? Ya ujungnya kan begitu kan. Karena kan kepentingannya apa gitu. Dia kan bisa terus kan. Pada akhirnya kan tetap mereka ada di sana. Jadi ketika dia mau berpindah dari itu kan apa sih? Dia kan nggak dalam tekanan, kan katanya 10 tahun. Iya. Tidak. Tapi kalau tidak menggunakan Anies, maka tidak mendapatkan. Partai Keadilan Sejahtera tengah menyiapkan strategi untuk merebut pemilih Anies Baswedan agar beralih kepada Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Pasalnya, Anies dinilai memiliki basis pemilih yang cukup besar di DKI Jakarta. PKS telah memiliki pengalaman untuk menggalang suara di Pilgub DKI Jakarta. Pada tahun 2007, PKS mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain dan dapat meraih suara yang signifikan meski harus kalah. Sementara itu, pada 2017, PKS yang mengusung Anies Baswedan bisa menang meski secara elektabilitas kalah. PKS akan mencoba membuat pertemuan antara RK dan Anies Baswedan. Apalagi Anies juga merupakan mantan gubernur DKI Jakarta, sehingga memiliki pengalaman yang dapat dibagikan untuk RK yang merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sementara relawan Anies Baswedan Kees Khalifa mengatakan, setelah mengutarakan narasi tendensius kepada Anies sebagai cara untuk exit, menjadikan Anies hanya sebagai alat bergen, kini PKS meminta pendukungnya memberi dukungan. Kalian ikut setuju revisi Undang-Undang Pilkada, kalian dukung Bobi, lalu mengarang-arang narasi negatif. Setelah penjagalan berhasil, lalu berharap agar pemilih Anies Baswedan nyoblos RK dan Suwono di Pilgub DKI Jakarta. Kemudian Anda aspirasi yakin bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin. Yakin. Pimpinan Semuanya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan Enggak. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel ya. Yang menyampaikan siapa? Enggak, kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh Kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Aktivis sosial dan juga relawan Anies, Kees Khalifa, menantang mubahalah juru bicara PKS. Namun, juru bicara PKS tidak mau menanggapi mubahalah yang dilakukan oleh Kees Khalifa. Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari juru bicara PKS bahwa PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan yaitu 22%. Namun sampai waktu yang telah ditentukan, PKS mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh PKS, yaitu membawa koalisi partai lain. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita Oh, berdua. ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa Kita emang? mau bahalah saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Bahala yakin. sumpahan. kok. Iya.
Dan Agar kita Pak, bukan orang yang terlibat. kan begini. Ngapain Anda menyeret-nyeret sesuatu yang Anda tidak terlibat? Begini ya. Mendengar pernyataan dari juru bicara PKS, Gis Khalifah langsung mengajaknya mubahalah karena Gis menganggap bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut adalah partai dakwah. Artinya partai tersebut menjunjung tinggi moralitas. Namun juru bicara PKS tersebut terlihat kaget dan tidak mau menanggapi tantangan mubahalah dari Gis Khalifah. Kita terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Iya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sementara itu, Rocky Gerung yang mendengar perdebatan antara Gis Khalifah dengan juru bicara PKS mengatakan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Gis Khalifah, mengingat partai PKS adalah menara moralitas, artinya tidak perlu saling bantah. Dengan sumpah tersebut, maka terlihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Mungkin Gis gak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak. Itu yang mau diuji itu. Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu. Dan apa yang dilakukan, Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Gis itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Franciscus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler. Yang bisa berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh.